Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Farmasi Stikes PTH Kota Tasikmalaya. Di sini terdapat beberapa lab, di antaranya ada lab mikrobiologi, lab formulasi, lab farmakologi, lab farmakognosi, lab kimia 1, dan juga lab kimia 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelda Amani. Di sini saya akan menjelaskan tata cara peraturan di lab mikrobiologi dan menjelaskan alat-alat apa saja yang berada di lab mikrobiologi. Pertama, sebelum menggunakan lab mikrobiologi ini, wajib mengisi log penggunaan laboratorium mikrobiologi. Bagi siapapun itu yang akan menggunakan lab ini harus mengisi di log laboratorium mikrobiologi. Alat yang pertama yaitu ada autoklav. Di sini ada dua jenis autoklav, yaitu ada autoklav listrik dan ada autoklav manual. Fungsi dari autoklav sendiri ini untuk mensteril basah alat dan bahan yang akan digunakan pada saat praktikum. Yang kedua yaitu ada mikroskop binokuler atau mikroskop dengan dua lensa. Di sini fungsinya itu untuk mengamati objek preparat secara mikroskopis. Selanjutnya itu ada alat dry sterilisator. Di sini ada dua alat. Biasa sebelum penggunaan mengisi dulu log di penggunaan alatnya. Fungsi dari alat sendiri ini yaitu untuk sterilisasi kering alat-alat gelas. Tidak digunakan untuk bahan plastik dan juga bahan kertas. Selanjutnya di sini itu ada alat BSC atau Biological Safety Cabinet. Alat ini bekerja secara aseptis karena BSC ini mempunyai pengaturan dan penyaringan aliran udara sehingga menjadi steril. Biasanya alat ini tuh digunakan untuk penanaman bakteri atau mikroorganisme pada media tertentu. Selanjutnya di sini ada ELISA reader. ELISA reader ini yaitu digunakan untuk membaca plat ELISA untuk menentukan gen antibodi pada sampel. Selanjutnya ini ada shaker rotator atau alat yang digunakan untuk mengaduk atau mencampur suatu larutan. Selanjutnya di sini ada inkubator. Di sini ada dua jenis inkubator. Ini yang pertama inkubator ini, dan ini alat inkubator terbaru yang dipunya Stikes ini terbaru. Dua alat ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengembangkan mikroorganisme jamur dan bakteri melalui suhu tertentu sesuai dengan sampel yang digunakan. Selanjutnya ini ada alat Colony Counter Galaxy. Di sini alat ini berfungsi untuk melakukan perhitungan sel secara cepat dan dapat digunakan dalam konsentrasi sel yang rendah. Kemudian di sini ada fotometer. Alat ini berfungsi untuk menentukan kadar suatu senyawa klinik. Terakhir di sini terdapat dua kulkas. Yang pertama itu tempat penyimpanan bakteri yang fungsinya sendiri sudah jelas untuk menyimpan bakteri, dan yang terakhir ini ada tempat penyimpanan media untuk menyimpan berbagai macam media. Jangan sampai tertukar apabila akan memasukkan bakteri dan media. Dan semua alat yang ada di ruangan ini sebelum digunakan wajib mengisi log penggunaan alat sesuai dengan alat yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Hamdani akan menjelaskan tentang lab formulasi. Ini adalah open tempat mengeringkan Simplicia yang berupa masih daun atau masih rajangan.
Yang ini WB water bath shaker, yang ini water bath biasa. Fungsinya hampir sama untuk mengecilkan suhu air dan bisa juga untuk pengentalan dari ekstrak. Yang ini shaker digunakan untuk pemisahan cat pada saat ekstraksi. Yang ini mah biasa cuma bisa untuk mengentalkan ekstrak saja. Timbangan analitik digunakan untuk menimbang bahan yang beratnya sangat ringan, misalkan miligram, 1 miligram, karena yang di bawah gram. Ini namanya orbital shaker. Fungsinya untuk mengonstankan suatu larutan dengan jangka waktu kurang lebih 8 jam. Di sini ada open, digunakan untuk mengeringkan alat kaca, juga bisa untuk mengeringkan sebagian serbuk dengan panas 105 derajat dalam waktu kurang lebih 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Sofna Asama. Di sini saya sudah berada di depan lab farmakologi. Lab ini digunakan untuk pengujian obat secara langsung terhadap hewan uji seperti tikus putih dan juga muncul. Sebelum memasuki laboratorium, langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu memakai masker, menggunakan sarung tangan, menggunakan jas lab, dan juga menggunakan sandal laboratorium yang sudah disediakan. Sebelum kita menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium ini, kita harus menulis terlebih dahulu pada logbook yang sudah disediakan. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat apa saja yang digunakan di laboratorium farmakologi. Yang pertama, ada kandang metabolisme. Kandang metabolisme ini digunakan untuk mengukur fesas dan juga urin yang ada pada hewan uji. Yang kedua, ada alat test liner. Test liner ini digunakan untuk pengambilan darah pada ekor hewan uji. Nanti tikusnya itu dimasukkan ke dalam liner ini, terus ekornya dikeluarkan. Nah, di dalam ekor ini kita akan mengambil sampel darahnya. Alat yang ketiga yaitu termometer. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu tubuh tikus sebagai hewan uji. Langkah yang harus kita lakukan, yang pertama colokan seker ke listrik. Setelah itu, tunggu sampai suhu stabil dengan tidak berubah-ubah yang tertera pada display ini. Setelah suhu stabil, masukkan sumbu pengukur ke saluran rektum atau mulut tikus, kemudian baca suhu tubuh tikus pada display sampai stabil. Setelah stabil, cabut kembali sumbu, kemudian cabut seker dari listrik. Alat yang terakhir yaitu ada plastikometer. Plastikometer ini digunakan untuk pengujian anti-inflamasi pada hewan uji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Tiazkil Fadila. Saya dari Prodi Farmasi. Di sini saya sedang berada di lab farmakognose. Lab ini untuk memberikan praktek seperti pengambilan sampel dari pohon, pengeringan, penyimpanan untuk dijadikan obat, terutama obat tradisional. Sebelum masuk ke lab, terlebih dahulu kita memakai masker, sarung tangan, dan jas lab. Nah, di sini ada lemari tempat penyimpanan mikroskop monokuler. Nah, ini tuh lensanya satu, di sini itu penerangannya dengan cahaya. Nah, di sini kan ada mikroskop dan di sini juga ada bukunya. Nah, kalau misalkan kalian mau minjem mikroskop, kalian tuh harus nulis di buku ini. Tapi di sini tuh ada nomornya. Kan di sini ada 6 mikroskop dan di sini juga ada 6 buku. Kalau misalkan kalian mau minjem nomor 1, nah kalian juga harus nulis di buku nomor 1. Kalau misalnya kalian mau minjem yang nomor 2, kalian juga harus nulis di buku nomor 2.
Nah, di sini ada alat waterbat ya. Nah, cara fungsinya tuh untuk memanaskan sampel dengan suhu tertentu. Ya, cara kerjanya tuh yang pertama kalian buka tutupnya. Terus kalian harus masukkan air Aquades, kemudian masukkan saklar. Terus kalian harus atur suhunya. Udah itu langsung kalian masukkan sampel. Nah, di sini itu ada oven. Oven ini untuk memanaskan bahan kimia atau zat lain atau alat gelas pada suhu tertentu. Nah, cara kerja itu sambungkan sumber arus listrik ke saklar ya. Nah, kemudian ini ditekan tombolnya, tombol on-nya. Kemudian atur suhu yang akan kalian kehendaki. Yang ditekan. Kemudian jika kalian ingin mengatur suhu, kalian harus memutar ke kiri, ke kanan. Kemudian sambil ini ya. Nah, terus sampai ininya berkedip. Jika sudah berkedip, kalian tekan lagi set dan putar lagi ke sebelah kiri untuk mengatur waktunya. Nah, kemudian masukkan bahan atau zat lain atau gelas yang akan di oven. Nah, setelah itu bila proses pemanasan sudah selesai, atur suhu sampai suhu minimum, kemudian matikan oven dan putuskan sambungan arus listrik. Nah, jika kalian ingin meminjam alat di lab farmakognosi, kalian terlebih dahulu harus mengisi logbook yang sudah tertera di sini. Jadi itu harus ya, jangan sampai enggak. Halo, aku Sally Nabila, mahasiswa farmasi tingkat 3. Nah, sekarang aku mau ngenalin ke kalian nih loker buat mahasiswa baru. Jadi, ayo ikut. Nah, jadi tiap mahasiswa baru itu nantinya bakal dikasih loker, 1 loker buat 4 orang. Isi dari lokernya itu alat-alat dan kebutuhan kalian buat praktikum. Kalau mau tahu isinya, boleh dilihat. Ini namanya botol semprot. Fungsinya itu buat nyimpen Aquades. Nah, kalau ini beker glass, kalau anak-anak IPA sama SMK mungkin udah tahu ya ini buat apa. Fungsinya buat nyimpen zat, tapi dengan kuantitas waktu sementara. Selanjutnya ada cawan porselen. Nih, kalau kalian mau tahu, cawan porselen itu fungsinya buat menguapkan atau misalkan mengarang suatu zat yang bakal kalian reaksikan. Terus selanjutnya kita punya kaca arloji. Nah, kaca arloji ini fungsinya itu buat nimbang bahan, entah itu dalam bentuk liquid atau padatan. Terus juga kita punya tabung reaksi. Nah, seperti namanya kan, tabung reaksi itu fungsinya buat mereaksikan zat-zat yang bakal kalian reaksikan. Kalau misalkan rak tabung reaksi, itu tempat penyimpanan tabung reaksi. Terus ada labu ukur. Kalau misalkan labu ukur, itu fungsinya buat kalian ngebikin larutan. Nah, si labu ukur ini punya tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Terus juga ada gelas ukur. Kalau misalkan gelas ukur itu buat ngukur secara kuantitatif, tapi dia itu masih kurang teliti daripada labu ukur. Sekarang kita ada di ruang instrumen. Sini masuk. Nah, di ruang instrumen ini kita punya 3 alat. Yang pertama itu ada FTIR. Fungsi daripada FTIR ini buat tentuin gugus fungsi daripada suatu zat kimia atau senyawa obat yang bakal kalian analisis. Nantinya sampel kalian tinggal taruh di sini. Terus outputnya bakal muncul dari komputer. Oke, selanjutnya kita punya spektro. Nah, kalau misalkan spektro ini buat nentuin kadar. Spektro ini bisa digunain buat analisis kualitatif maupun kuantitatif, entah itu zat kimia maupun senyawa obat. Oke, selanjutnya kita punya HPLC atau HPLC. Nah, HPLC ini fungsinya buat memisahkan suatu senyawa berdasarkan kepolarannya. Jadi nanti kalian bakal masukin LW nih ke sini. Nah, terus sampel yang kalian masukin itu bakal dipisahin di kolom ini. Di sini ada kolom ya, dalam ini ada kolom. Nah, di kolom itu nanti senyawa bakal terpisah berdasarkan kepolarannya. Udah, kalau HPLC itu aja fungsinya. Dan dari ruang instrumen ini cuma ada 3 alat itu. Yang pertama ada FTIR, terus ada spektro, sama ada HPLC. Sekian dari aku. Sampai ketemu lagi.
Perkenalkan, nama saya Mirna Antika. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang ada di laboratorium kimia 2. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan sebelum masuk ke lab itu, yang pertama itu memakai masker. Nah, terus yang kedua memakai jas lab, dan yang ketiga memakai sarung tangan. Sebelum melakukan praktikum, pertama-tama kita menyalakan dulu ini. Nah, setelah on, kita bukakan jendela biar uapnya itu, nah setelah itu di sini saya akan menjelaskan hot plate. Nah, di sini ada hot plate. Pertama-tama kita colokkan dulu ininya, terus kita masukkan ke dalam stop kontak. Nah, langkah yang pertama di sini, alat ini itu digunakan untuk menghomogenkan zat. Yang pertama itu kita harus meng-on-kan dulu. Nah, setelah on, kita atur temperaturnya. Di sini ada tombol temperatur dan ini tombol untuk menghomogenkan zat. Tombol temperatur ini kita itu zat yang diinginkannya itu mau berapa temperaturnya? Misalkan mau 50. Nah, di sini saya akan menjelaskan alat tanur. Nah, tanur ini untuk mengekstraksi, terus di sini itu si ekstraknya itu agar menjadi abu. Nah, sebelum menggunakan ini, kita nyalakan dulu tombol on di sini. Nah, setelah dinyalakan, kita buka si tanurnya. Nah, seperti ini. Setelah dibuka, si ekstrak tadi kan dimasukkan ke dalam krus. Nah, si krus tadi itu kan dimasukkan ke dalam sini. Setelah itu kita tutup dengan rapat. Nah, setelah tertutup seperti ini, nanti kita pencet tombol mode. Nah, terus nanti di sini itu ada pengaturan suhu bawaannya, terus pengaturan suhu yang diinginkannya juga. Alat selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sinar UV. Nah, sinar UV ini kegunaannya untuk kromatografi lapis tipis. Yang pertama, nanti kita teteskan tinta dulu ke dalam sini, ke kertas ini. Nah, terus kita masukkan ke sini. Setelah dimasukkan, kita colokannya ke dalam stop kontak. Setelah itu tekan tombol on. Setelah ditekan tombol on-nya, kita mau menggunakan berapa nanometer, misalkan 254 nanometer. Tekan. Nah, setelah itu kita lihat seperti ini. Nah, apakah fase geraknya sudah naik ke atas atau belum? Nah, sekarang saya sudah ada di ruangan instrumen. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang ada di ruangan instrumen ini. Sebelum melakukan praktikum, pertama-tama kita harus mencatat dulu alat yang kita gunakan di buku logbook ini. Nah, setelah kita mencatat, di sini saya akan menjelaskan alatnya. Nah, ini ada rotari 1, mereknya IKA, rotari 2, dan rotari 3. Yang membedakan di alat rotari ini, kalau yang ini itu elektrik dan yang ini itu manual. Tetapi fungsinya itu sama, untuk memisahkan pelarut dari larutannya. Terima kasih. Nah, di sini tuh ada ruangan laboratorium penelitian. Nah, biasanya ya tempat ini tuh dipakai sama tingkat akhir untuk penelitian. Dan biasanya juga ya kebanyakan nih yang piket di sini juga di lab penelitian ini. Dan di sini juga ada beberapa alat yang mungkin nanti kalian pakai ketika praktikum. Nah, di sini ada alat bahan farmasi, ya, di mana tempat ini merupakan peminjaman atau pengembalian bahan dan alat khusus anak farmasi. Nah, ketika kalian piket nih, kalian tuh bisa meminjam alat dan bahan di tempat ini gitu. Sekarang di sini ada yang namanya lemari AC.
asam. Lemari asam ini berfungsi untuk penyimpanan bahan-bahan zat kimia yang memiliki sifat asam dengan konsentrasi yang tinggi. Bahan-bahan kimia yang mudah menguap bisa disimpan juga di lemari asam. Untuk cara penggunaannya, yang pertama yaitu tekan dulu tombol powernya, dan jika udah menyala, tekan tombol yang hijau dan lihat tegangannya. Tekanannya kalau sudah tunggu sampai 0,04, kalau sudah 0,04 si kacanya bisa langsung dibuka. Dibukanya sejajar dengan dada, segini aja sudah cukup, dan lalu dilakukan pencampuran. Dan kalau sudah, bisa dikebawahin lagi si kacanya, lalu tekan tombol yang warna merah. Dan jika sudah ditekan tombol warna merah, tombol power dikebawahin lagi dan sudah off.